Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Eh, kita lanjut ke materi kita selanjutnya, jadi tentang statistika inferensial. Jadi kalau seperti yang kita udah bahas, kita masih punya sisa 3 terakhir ini ya. Jadi ada statistika inferensial, analisis regresi korelasi, dan yang terakhir nanti ada uji chi-square. Oke, statistika inferensial ya. Jadi statistika inferensial ini adalah salah satu bagian statistika. Jadi intinya yang dikaji adalah bagaimana proses mulai dari analisis datanya sampai akhirnya kita bisa menarik kesimpulan tentang populasi yang kita punya gitu. Kalau sebelumnya kan yang kita pelajarin itu tentang nah ini sebenarnya kalau yang ini adalah statistika deskriptif kan ya. Jadi sekedar mendeskripsikan aja. Jadi dibuatin grafik, tabel, dihitung mean, median, modus, kuartil, desil, itu adalah bentuk statistika yang deskriptif. Tapi kita belum bisa menarik kesimpulan tentang populasi kita. Nah, kesimpulan itu bisa didapat di statistika inferensial ini gitu ya. Jadi mulai dari proses gimana kita menganalisis datanya sampai kesimpulannya kita bisa dapat gitu. Nah, statistika inferensial ini sendiri nanti ada 2. Jadi mulai dari yang pertama estimasi parameter, kemudian kita lanjut dari estimasi ini kan menduga ya. Menduga parameter, terus habis itu dugaan parameternya ini baru kita lakukan uji dugaan sementara kita gitu. Nah, tujuan dari statistika inferensial ini adalah intinya adalah kita ngebuat inferensi atau kesimpulan tentang karakteristik populasi kita gitu. Ya. Nah, ini adalah proses untuk kita mengambil kesimpulan gitu ya. Pertama kita ambil dulu sampel dari populasi, kemudian kita hitung statistik sampelnya. Kemudian jadi ini bagian ini masuk di statistik deskriptif juga ya. Jadi kita cuma hitung statistiknya kayak mean, median, modus gitu. Kemudian setelah itu baru kita melakukan estimasi parameter kita. Estimasi parameter itu adalah pendugaan ya. Pendugaan, kemudian dari dugaan itu kita lakukan uji terhadap dugaan sementara kita gitu. Oke, terus yang keempat ada penarikan kesimpulan tentang karakteristik populasinya gitu. Nah, kita mulai dari yang pertama, estimasi parameter atau pendugaan parameter. Nah, apa sih parameter itu dulu? Jadi parameter itu adalah ukuran yang menunjukkan karakteristik populasi. Jadi populasi kita tuh seperti apa sih karakteristiknya, itu ditunjukkan dengan suatu ukuran yang disebut sebagai parameter. Ya, jadi ketika nyebut parameter maka ini miliknya populasi gitu ya. Nah, parameter ini biasanya tidak diketahui. Misalnya kita punya ikan di lautan, bisa nggak kita hitung rata-ratanya? Itu agak susah, sehingga biasanya tidak diketahui, sehingga disitulah muncul proses estimasi parameter atau menduga parameter itu. Gitu. Nah, selain parameter ada istilah yang kedua yaitu statistik. Ini yang udah kalian biasa pelajarin waktu sebelum UTS. Jadi statistik ini adalah ukuran yang menunjukkan sampel kita karakteristiknya tuh seperti apa. Jadi dengan suatu ukuran gitu. Ya. Jadi nah, misalnya kita tidak punya misalnya parameter theta tidak kita ketahui, maka didugalah dengan suatu penduga. Nah, di sini misalnya apa? Kalau kemarin yang kalian biasa hitung itu apa? Rata-rata. Rata-rata itu disimbolin X bar kan ya? Nah, ini nih namanya statistik. Kenapa statistik? Karena ini dasarnya datangnya dari sampel. Gitu. Nah, statistik ini dipakai untuk menduga rata-ratanya si populasi. Disebut apa? Karakteristiknya populasi disebut sebagai parameter. Apa aja contohnya parameter? Contoh statistik itu kan ada X bar, apalagi varian. Kalau varian itu apa? Varian itu S kuadrat. Nah, menduga apa? Kalau di populasi bukan X bar namanya tapi mu. Kalau di populasi bukan S kuadrat namanya tapi sigma kuadrat gitu. Jadi ini adalah rata-rata populasi, tidak diketahui biasanya. Jadi didugalah dengan X bar yang kemarin kalian udah pelajarin. Varian populasi itu biasanya tidak diketahui, didugalah dengan S kuadrat yang kemarin kalian udah pelajarin itu gitu ya. Nah, X bar, S kuadrat, S diduga dengan sigma
apalagi proporsi diduga dengan pi. Nah, mereka semua ini kita bisa dapat dari sampel kan yang kalian biasa hitung kemarin. Nah, ini biasanya tidak diketahui gitu. X bar S kuadrat ini namanya statistik, mu sigma kuadrat ini namanya parameternya gitu. Jadi dia ini biasanya unknown atau tidak diketahui sehingga dia diduga atau diestimasi dengan si statistik gitu. Biasanya simbolnya kalau parameter itu simbolin theta, maka penduganya atau estimatornya disimbolin theta topi. Misal parameternya mu, maka kita bisa duga dengan mu topi. Nah, mu topi ini nama lainnya adalah X bar. Ini yang kalian pelajarin kemarin. Atau variansi sigma kuadrat. Maka penduganya adalah sigma kuadrat topi atau yang biasa kalian pelajarin kemarin S kuadrat gitu dan seterusnya. Ya. Jadi statistik ini dapat dipakai untuk menduga si parameter. Gitu. Jadi statistik ini punya sampel, parameter ini punya populasi. Masih ingat kan ya sampel dan populasi? Jadi populasi itu yang gedenya, jadi keseluruhan yang menjadi tempat ketertarikan kita untuk kita teliti. Kemudian sampel itu diambil bagian dari populasinya. Gitu. Ini populasi, ini sampel. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh populasi sama statistik seperti yang tadi udah kita bahas ya. Jadi kalau rata-rata parameternya itu simbolnya mu, statistiknya itu simbolnya X bar gitu. Nilai estimasi titiknya ini yang kalian pelajarin kemarin sebelum UTS X bar itu adalah sigma xi per n gitu ya. Variansi sigma kuadrat, statistiknya x kuadrat. Proporsi pi statistiknya p. Rata-rata itu bisa dicari selisihnya. Selisihnya berarti misalnya ada dua populasi, berarti mu 1 min mu 2 berarti statistiknya atau penduganya adalah X bar 1 min X bar 2. Selisih proporsi pi 1 dengan pi 2. Variansi kalau rata-rata dan proporsi itu pakai selisih, tapi kalau variansi pakai rasio. Rasio itu perbandingan. Jadi sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat, S1 kuadrat per S2 kuadrat. S1 sama S2 itu rumusnya sama pakai rumus S ini kan ya. Sigma X setiap data dikurangi rata-ratanya dikuadratin dibagi jumlah data n-1 gitu. Gitu. Nah, estimasi parameter tuh kalau kita lihat secara umum jadi ada dua. Yang pertama estimasi titik, artinya kita cuma menduga nilai parameternya pakai satu nilai, kayak yang kemarin kalian biasa pakai. Jadi satu nilainya itu misalnya kita cuma mau mu-nya berapa, kita dugalah pakai X bar, satu nilai doang. Gitu ya. Nah, kalau yang satunya lagi adalah estimasi interval. Jadi kita menduganya nggak pakai satu nilai, tapi kita menduganya dengan sejumlah nilai yang ada dalam interval. Misalnya, mu itu berapa? Jadi, mu itu ada di antara X bar 1 dengan X bar 2. Jadi, misalnya ditanya berapa sih rata-rata IPK anak Unram? Itu kan susah ya kita cari rata-rata IPK populasi kita anak Unram. Jadi kita ambil sampel beberapa anak dari beberapa fakultas. Nah, itu adalah kita bisa jadiin perwakilan untuk tahu keadaan populasi kita gitu. Tapi kalau ini dugaannya cuma pakai satu titik, IPK anak Unram kalau dari 100 sampel yang saya ambil gitu ya, IPK-nya adalah 3,23 misalnya gitu. Tapi kalau pakai interval itu lebih enak lagi. Karena apa? Karena kita nggak cuma menduga satu titik, tapi IPK anak Unram tuh sekitar 3,01 sampai misalnya 3,5 misalnya gitu. Jadi lebih fleksibel kita pilihannya tuh kita buat lebih luas. Kalau ini kan pilihannya cuma satu. Kalau dugaannya ternyata salah ya salah. Tapi kalau ini kemungkinan salahnya itu jadi lebih kecil karena kita kita membuat dugaannya itu dalam bentuk interval gitu. Nah, statistik sampel jadi seperti yang tadi itu ya, statistik sampel. Jadi statistik itu punya sampel itu merupakan estimasi titik dari parameter populasi. Gitu ya. Karena statistik itu kan nilainya cuma satu angka tadi. X bar, S kuadrat, S, apalagi pi, X bar 1 min X bar 2, dan seterusnya gitu. Nah, ini adalah estimasi titik, pendugaan titik dari si mu, sigma kuadrat, sigma, pi, mu 1,
min mu2, kalau ada 2 jadi cari selisihnya dan seterusnya. Nah, statistik itu atau estimasi titik selalu ada dalam interval, jelas ya. Kan kalau kita punya tadi mu-topinya itu adalah X bar, maka dia selalu ada dalam intervalnya, jadi selalu ada dalam jarak mu2 topi sampai mu1 topi sampai mu2 topi gitu. Jadi si titik ini X bar ini ada selalu di dalam intervalnya gitu. Jadi mendingan orang tuh lebih sering pakai yang interval karena pilihannya lebih banyak gitu. Kemungkinan salahnya lebih kecil. Nah, nanti kita akan lanjut ke uji hipotesis gitu ya. Uji hipotesis itu kalau tadi udah estimasi itu kan pendugaan ya. Dari mana kita tahu sekarang dugaan kita tuh udah bagus atau belum? Maka kita harus melakukan pengujian terhadap dugaan sementara kita gitu. Jadi setelah estimasi tadi udah estimasi, siapa yang kita estimasi? Kita udah estimasi parameternya atau kita udah duga parameternya. Setelah kita duga, maka kita harus uji dia dugaan sementara kita tadi gitu. Ya. Jadi uji hipotesis ini lanjut masih bagiannya statistika inferensial. Intinya kita mau uji pernyataan tadi tentang parameter populasi gitu. Ujinya apa? Pakai informasi yang kita peroleh dari sampel. Ya. Tujuannya adalah kita mau kita mau ngecek apakah dugaan tadi itu emang sesuai dengan sampel kita atau enggak. Jadi intinya kita mau ngecek dugaan kita tadi atau estimasi kita. Hipotesis itu kan dugaan sementara tentang pernyataan penelitian. Ya, jadi biasanya hipotesis ini adalah pernyataan tentang karakteristik populasi. Jadi kalau mau nulis dugaan awal itu biasanya nulis dugaannya itu pakai karakteristik populasi atau apa namanya nih, parameter ya. Jadi misalnya dugaan kita itu adalah mu-nya itu adalah 10 gitu misalnya. Jangan 10 kan tadi IPK ya. 3,10 gitu. Nah, dugaan itu adalah tentang parameter. Jadi dugaan itu nggak boleh X barnya adalah 3 kali 10. Ini salah karena kita tidak menduga X bar. Tapi yang kita duga adalah parameter gitu. Ya. Nah, disebut hipotesis statistik. Nah, formulanya gimana? Jadi ada dua hipotesis, ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Jadi ada 0, ada alternatifnya. Biasanya disimbolin HA atau H1 gitu ya. A ini adalah alternatif, 1 itu adalah nama lain karena di sini H0, maka di sini kita pakai H1 gitu ya. Nah, jadi hipotesis ketika kita mau membuat dugaan sementara itu harus seimbang gitu. Jadi antara hipotesis 0-nya dengan alternatifnya gitu. Ya. Yang pertama kita lihat dulu hipotesis 0. Hipotesis 0 ini adalah dugaan yang dirumuskan harapannya akan ditolak. Ya, jadi ini dugaan sementara kita tapi harapannya ditolak. 0 ini maksudnya keberadaannya nggak ada atau tidak ada pengaruh. Gitu. Nanti kita lihat di contoh aja ya. Terus dia biasanya mengandung pernyataan kesamaan. Gitu. Misalnya saya menduga rata-rata IPK tadi, maka H0 saya misalnya mu-nya adalah 3,10, ada sama dengannya. Maka alternatif ini berdasarkan teori ya, terus didukung oleh data sampel, mengandung pernyataan ini, lebih dari, kurang, ini tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, atau tidak sama dengan. Harapannya untuk diterima. Nah, misalnya kalau tadi ini berarti H1 kita ada 3 kemungkinan. Mu-nya bisa sama dengan 3,0, mu-nya bisa tidak sama dengan, atau mu-nya kurang dari 3,10, atau mu-nya lebih dari 3,10. Gitu ya. Jadi ada 3 kemungkinan. Kalau dia nggak sama dengan, jadi kalau misalnya ternyata H0-nya yang diterima, berarti ya kesimpulannya mu-nya sama dengan 3,10. Tapi kalau H1 yang diterima, yang benar, maka kemungkinannya dia nggak sama dengan ini, atau yang benar itu adalah dia kurang dari angka ini, atau yang benar itu adalah dia lebih dari angka ini. Gitu. Ya, jadi kalau mau buat dugaan sementara itu harus ada 0 dan alternatifnya. Nah, nanti kita akan belajar tentang tipe kesalahan di video selanjutnya ya. Assalamualaikum, semangat!